Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang aku dengar dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini kembali saya mengingatkan pada pengantar bahwa pengantar itu kan Pentakosta, kita memperbaharui Pentakosta yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Yahudi dengan Pentakosta kita yang baru kan hari ke-50, artinya Pentakosta. Nah, pada saat orang Yahudi merayakan Pentakosta, mereka merayakan turunnya Taurat, kita turunnya Roh Kudus. Taurat berarti firman Allah ditatah di dalam dua loh batu, itu simbolnya Taurat. Atau sebetulnya kalau Taurat kan 5 gulungan kitab, ya, 5 kitab. Dan di situ kita bisa melihat kalau sabda firman itu ditulis baik dalam kertas maupun di dalam dua loh batu. Kalau Roh Kudus, firman Allah itu ditatah di dalam hati. Kenapa ditatah dalam hati? Karena firman Allah itu pasti akan menguat kalau hati orang itu ada Roh Kudusnya. Roh Kudus berarti tampak itu membantu kita untuk senantiasa mengingat firman Allah. Nah, ini sebetulnya perbedaan antara Pentakosta orang Yahudi dengan kita. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana Pentakosta itu peristiwanya ada di dalam bacaan pertama. Simbolnya adalah api, lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu ya seperti ini, tetapi lebih misalnya itu menguatkan orang. Lidah-lidah api ya seperti api lilin ya. Api lilin ini, dan kita bisa melihat bahwa ini turun lalu masuk ke sini. Namun kita bisa melihat esensinya dari Roh Kudus itu apa? Gitu kan, seringkali orang asing kalau itu Roh Kudus itu kan berupa lidah-lidah api, tapi esensinya apa? Gini, ibu bapak, pada awal Paskah, ya bukan hari raya, bukan Paskahnya, tapi hari raya pada salah satu hari Minggu itu memperlihatkan Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah para murid. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan itu kepada para murid. Tapi tidak hanya sekedar mengatakan terimalah Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus menghembuskan nafas untuk para murid, niup para murid, gitu ya. Kalau bosone Jawa nyuwuk gitu, disuwuk gitu. Tapi kalau disuwuk itu kan pas di atas bun-bunane wong gitu ya. Tapi kalau ini meniupkan rohnya, terimalah Roh Kudus. Berarti tampak bahwa di sana Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Nah, kalau demikian, Roh Kudus menyimbolkan apa? Simbolnya adalah orang yang mengalami Roh Kudus menjadi ciptaan baru. Kita ingat saat Adam dibuat oleh Allah. Allah seolah-olah menjadi tukang periuk ya, tukang pemuat pemahat gitu ya. Lalu membuat bentuknya. Saya tidak tahu apakah Allah itu membuat udel atau enggak ke Adam ya. Karena satu-satunya orang yang tidak lahir kan Adam dan Hawa kan. Berarti Tuhan menciptakan udel atau enggak.
Kita punya udel karena kita dilahirkan kan. Ya, nggak tahu apakah Tuhan menciptakan udel atau enggak ada memang. Ini guyonannya ya. Nah, lalu supaya ciptaan ini hidup, ditiupkan nafas roh. Allah meniupkan nafasnya. Berarti tampak bahwa ini menjadi hidup. Roh Kudus selain roh Allah itu adalah nafas Allah, nefes Allah. Nafas atau nefes sama aja sebetulnya dalam bahasa Ibrani dan kita. Nah, di situ kita bisa melihat nafas Allah. Berarti ada roh yang keluar dari Allah untuk menghidupkan. Berarti kalau kita menerima Roh Kudus, kita menjadi ciptaan baru dalam roh itu. Kalau ciptaan baru berarti gaya hidup lama kita yang bertentangan Allah dengan Allah harus kita tanggalkan. Dan kita mengenakan perlengkapan yang baru yang berasal dari Allah yang memperbarui kehidupan kita supaya kehidupan kita ini makin lama makin baik, memperlihatkan martabat keluhuran kita. Nah, itu yang harus ada dalam diri kita. Ibu bapak, saudari saya terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat karena kita menjadi ciptaan baru, maka ada sesuatu. Nah, ciptaan baru ini sebetulnya kalau kita dalam bacaan Injil ini roh penolong, berarti tampak ini membantu kita untuk hidup menyelaraskan diri dengan firman Allah. Berarti kalau kita menyelaraskan diri dengan firman Allah, sama saja kita menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru kita. Ini menurut kitab suci. Nah sekarang, kalau dalam kehidupan kita, gimana untuk mengkonkretkan itu semua? Ya, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian kita bisa melihat bahwa kita diperbaharui berarti tampak bahwa kehidupan kita harus bisa menjadi saksi. Para murid yang pertama yang mendapatkan Roh Kudus mampu berbahasa dengan banyak bahasa yang bisa ditangkap oleh banyak orang. Mereka mengenal, oh para rasul ini adalah orang Galilea. Orang Galilea itu dikenal dari apa? Orang-orang Yahudi saja bisa kenal langsung orang ini orang Galilea, ini orang Yerusalem. Mereka tahu persis, kita bisa membayangkan kaya wong Jawa ya. Orang ini dari mana? Dari Banyumas, dari Jawa Timur, Surabaya, atau dari misalnya dari Jawa Tengah yang bukan Banyumas dan bukan pengaruh Jawa Timur. Kan sama-sama orang Jawa kan? Pakai bahasa Jawa ya? Pakai bahasa Jawa, sama-sama bahasa Jawa kan? Yang satu ngapak-ngapak, yang satu O, ada O-nya, yang Jawa Timur ada yang rusuh-rusuh sidik ini ya. Ya kadang-kala kan nganggu jancuk barangnya lah mau Jawa. Wong Surabaya gitu ya. Nah segala macam itu kan kita bisa gaya bahasa memperlihatkan. Orang Galilea pun juga pakai bahasa Aram tetapi khas gaya Galilea sehingga bisa diketahui para murid adalah orang Galilea. Tetapi orang yang mendengarkan para murid itu mendengar dengan bahasa mereka masing-masing. Berarti ada satu pemersatu. Bahasa boleh berbeda, tetapi ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan apa? Bahasa kasih, bahasa hati, bahasa Allah. Ini yang mempersatukan mereka. Berarti kita bisa melihat sejak awal berdirinya gereja itu sudah campur aduk suku, bangsa, dan bahasa. Karena yang pada waktu itu yang dibaptis sudah ada 3.000-an orang. Berarti semenjak gereja lahir, ini orangnya tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi berbagai macam bahasa menjadi satu. Dan ada satu yang mempersatukan, yakni kehadiran Allah. Iman ini yang bersatukan mereka. Nah, kalau demikian, kalau kita berbahasa roh, berarti tampak kita juga bisa menyatu dengan orang lain.
Kalau kita berbahasa Roh Kudus, bahasa cinta, kita bisa menyatukan orang lain juga. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang datang sebagai suami istri sekarang? Apakah pasangan panjenengan itu saudara panjenengan? Enggak. Tapi Anda merasa bersatu enggak dengan pasangannya? Merasa bersatu. Padahal orang lain. Yang menyatukan apa? Kasih, cinta. Maka kalau demikian, walaupun berbeda-beda, dan kadang-kala kalau ada anak, misalnya anaknya menjadi pejabat gitu, orang tuanya sudah beda perkawinan, beda suku kan. Pejabat itu kan peranakan Jawa dan Batak gitu kan. Kan berarti tampak sudah beda, tapi mereka bisa menyatu, menjadi satu. Ada orang yang suku suku Timba juga ada. Orang Pati dapat orang Sumba gitu, jadi Timba. Kita bisa melihat di sana, tapi bisa menyatu karena apa? Karena cinta. Cinta yang menyatukan mereka. Nah, kalau demikian, bahasa roh ini bisa menyatukan setiap orang. Kalau kita sudah sadar bahwa kita mengalami kehadiran roh, nafas Allah, roh Allah, maka kita bisa bersatu dengan semua orang. Nah, kalau kita diutus oleh gereja, oleh Allah sendiri untuk pelayanan, kita bisa bersatu dengan semua orang juga. Kita tidak akan milih-milih orang. Nah, ibu bapak, saudara sekasih dalam Tuhan, demikian juga dalam pelayanan yang lain. Misalnya dengan tugas perutusan, apakah saya bisa memilih romo yang satu rumah dengan saya? Nggak bisa. Tetapi saya bersyukur bahwa ada romo yang serumah dengan saya dan bisa mensyukuri dan bisa bersatu juga, bisa kompak. Ya memang di sana sini pasti ada romo yang konflik dengan teman romo yang lain. Karena ada romo pastor kepalanya, ada pastor rekan. Rekan itu maksudnya resah dan tertekan. Ya. Ada juga. Nah, tetapi kita bisa melihat ada sesuatu. Tetapi pendek kata, orang harus mensyukuri. Karena dalam tugas perutusan, orang tetap harus memperlihatkan kesatuan. Nah, kalau saya bukan pastor rekan. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan, kalau saya ngomong-ngomong dengan Romo Tri, itu kan seringkali kan tinggal memanggil nama, saling memanggil nama kan enak gitu ya. Jadi kalau demikian kan lebih akrab, lebih satu sama lain, bisa saling memahami begitu ya. Dan saking kompaknya sehingga remuk pun bareng gitu ya. Sakit pun bareng gitu kan. Dengan seperti itu kan tampak bahwa kami itu kompak satu rumah. Tidak ada bekerja bersama, tetapi sakit pun bisa bareng-bareng gitu. Bertiga sakit bareng kan. Sehingga yang kocar kacir malah umatnya. Nah, ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Pada kata kita bisa melihat kesatuan inilah yang akhirnya bisa membuat kita kompak. Dan kesatuan ini menjadi cikal bakal gereja. Maka ibu bapak, saudara, sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita tidak memandang siapa orang itu, tapi kita pandang apa yang bisa menyatukan kita dengan orang itu. Bahasa saja bisa dipersatukan, apalagi yang lain. Karena bahasa itu bisa dipersatukan, maka kita pun disadarkan untuk berdoa kepada Allah bisa pakai berbagai macam bahasa. Karena satu bahasa, nah misalnya lain-lain berbeda bahasa ini bisa menyatukan satu iman. Maka kita bisa melihat gerakan yang lain adalah kalau misalnya Anda perhatikan sekarang yang ada di pusat gereja kita di Vatikan. Gereja Katolik Ritus Timur pun itu tetap disambut kehadirannya di Roma. Dan orang yang misa di Roma tidak hanya melulu gereja Katolik Roma, tetapi juga Katolik Timur pun itu diberikan tempat untuk mereka.
Dan mereka menggunakan ritus yang berbeda dengan gereja kita. Kalau tidak percaya, Anda lihat aja misalnya Katolik Timur, Anda bisa browsing di YouTube. Jadikanlah YouTube itu menjadi hal yang rohani, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa yang diomongkan oleh YouTube belum tentu benar. Ya, maka harus hati-hati kalau Anda masuk gereja Santo YouTube ya. Kalau masuk gereja Santo Yusuf itu Anda yakin bahwa ini adalah Katolik. Tapi kalau Anda masuk dalam gereja Santo YouTube, Anda harus hati-hati. Ini termasuk yang mana gitu ya. Nah, tapi pendek kata, gereja Katolik berusaha untuk bisa memperkenalkan kepada kita supaya kita bisa mengalami dan melihat, oh ternyata ada hal-hal yang unik dalam mewujudkan iman dan tidak dianggap sebagai satu yang misalnya itu yang menjauh dari kita, tapi tetap bersatu dengan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara, kasih dan Tuhan, maka saya percaya dan saya yakin kita semua yang punya semangat pemersatu itu tetap giat untuk tidak takut di dalam kita melaksanakan tugas pelayanan dan perutusan di tengah dunia ini. Karena Roh Penolong akan membantu kita untuk memilihkan mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Selamat merenungkan.